Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Hasna Najiatul Syahidah, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mereview perkuliahan tentang 3 kerajaan besar. Nah, Kesultanan Utsmani berawal dari keturunan suku kabilah di Turkmenistan pada abad ke-12 yang merupakan pengembara dari Kurdistan. Nah, kemudian ada juga di sini kemajuan peradaban Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani, yaitu yang pertama ada dalam kemajuan bidang militer dan politik, yang kedua dalam bidang keagamaan, yang ketiga dalam bidang zakat, infak, dan sedekah, dan wakaf. Nah, yang terakhir yaitu dalam bidang agraria. Nah, ada juga di sini runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Kesultanan Utsmaniyah secara resmi berakhir pada tahun 1922. Kemudian ketika gelar Sultan Utsmaniyah ditiadakan, adapun beberapa penyebab dari runtuhnya Kesultanan Utsmani adalah tidak berwibawanya sultan yang memerintah, terutama di masa krisis Perang Dunia I, dan terjadi banyak penyimpanan terkait keuangan negara. Nah, kemudian selain itu juga gaya hidup yang mewah di kalangan pembesar istana menjadi salah satu faktor runtuhnya Utsmani. Kemudian setelah gencatan senjata Madros 1918, bagian besar wilayah Utsmaniyah ini dibagi antara Inggris, Perancis, Yunani, dan Rusia. Nah, Turki dinyatakan sebagai republik pada 29 Oktober 1923 ketika Mustafa Kemal Atatürk 1981 sampai 1938, seorang prawira militer ini mendirikan Republik Turki yang merdeka. Nah, kemudian juga ada sejarah berdirinya kerajaan Safawi. Nah, Daulah Safawi ini di Persia baru berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Namun pada kenyataannya Daulah Safawi ini berkembang dengan sangat cepat. Nah, cikal bakal lahirnya daulah tersebut dimulai dari sebuah gerakan tarekat Safawiyah yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Nah, kemudian juga pendirinya yaitu Safi al-Din, salah satu keturunan Musa al-Kazim, imam ketujuh Syiah Istana Asyariah. Nah, kepemimpinan ini menggerakkan Safawi diserahkan pada Ismail yang kala itu masih berusia 7 tahun. Pada tahun 1501 Masehi di kota Tabriz inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama Daulah Safawi. Nah, kemudian ada juga kemajuan peradaban Islam pada masa kerajaan Safawiyah, yaitu dalam bidang ekonomi dan dalam bidang pengetahuan. Kemudian ada juga sejarah kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawiyah ini. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancurannya yaitu satu, adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Yang kedua yaitu terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagai pemimpin Daulah Safawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran Daulah Safawi. Yang ketiga yaitu ada pasukan Gulam
budak-budak atau disebut budak-budak yang dibentuk Abbas ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti Kizilbas. Nah, yang keempat itu adanya seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk pembuatan kekuasaan di kalangan keluarga. Kemudian ada juga dinasti Mughal. Nah, munculnya dinasti Mughal ini pertama kali sebagai serangan sebuah bangsa di Asia Tengah terhadap India bagian utara. Dipimpin oleh Babur 1556 sampai 1605 dari klan Mongol. Setelah mereka diusir dari Asia Tengah oleh dinasti Safawi dan Uzbek, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Nah, Ibrahim akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Nah, Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal di India. Nah, kemudian ada juga kemajuan peradaban Islam pada masa kerajaan Mughal, yaitu dalam bidang politik dan militer dan dalam bidang ekonomi. Mungkin hanya itu review perkuliahan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.